menurut cerita sahabat jenengan dan jenengan ngomong, saya tanya tanggal kelahiran jenengan, arep dongenge aku dari tahap demi tahap tadi, Pak. Perjalanan jenengan tahun 86 lulus, terus sampai merantau ke Kalimantan, dari Kalimantan mengabdi menjadi seorang guru, terus sampai balik ke Jawa tapi tidak pulang ke kampung tapi ada di ibu kota. Itu kan ada rentetannya, ada pengalaman yang unik. Jangan ceritain, Mbak. Ya. Itu kalau saya ceritakan detail, rinci itu kira-kira seminggu nggak selesai. Tetapi akan saya singkat, akan saya ceritakan yang singkat atau yang poin-poinnya. Saya mulai dari SD. Ketika saya tuh broken home, orang tua saya itu, sehingga dengan adanya orang tua itu broken home atas ujian dari Yang Maha Kuasa, sehingga punya anak 5 laki-laki semua itu masih usia SD semua. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar mandiri. Sudah dibenturkan, sudah dihadapkan, sudah digembleng dengan yang namanya hidup mandiri. Tidak tergantung semata-mata orang tua. Karena orang tua saya ini. Tadi aku juga dulu 5 lah cerita masing-masing. Maksudnya kan tanya saya di SD. Saya itu sekolah di SD. Waktu itu SD itu berangkatnya jam 10. Sing jelas intinya, bahkan wiwit zaman SD, urung wani madang, urung wani mangan, yang urung dikoyok. Saya kerja dulu, dalam hal ini ngarep mimbae, ngarep Pak, ngarep kanggupan mimbae Pak Din saat itu. Di SD itu sudah sering tirakat, jadi poso Senin Kemis dalam bahasa itu, bahasa itu nggak tirakat Senin Kemis. Sehingga di SD itu saya menjadi juara 2. Nilai akhir ujian itu nilai saya juara 2. SMP. Terus masa SMP, masuk SMP 1 Negeri Pelausan. Tes masuk, diterima di SMP Negeri 1 Pelausan. Nah, saya sekolah kurang lebih 2 bulan, itu karena SMP itu berangkat siang, pagi harus ngadu dan sebagainya. Setelah 2 bulan saya itu putus sekolah, hampir putus sekolah. Karena ada tarikan uang SPP dan uang BP3 zaman itu untuk uang gedung. Kalau nggak salah 85.000 tahun 2000, tahun 81. 80.000 kan lebih besar. Inti cekau saya ada jadi pernah sampai jaluk yang sopo. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sekolah, mau mengikuti kakak saya yang di pondok Tubireng. Sudah persiapan mau ikut mondok aja lah. Ini mondok kan berbayar. Datanglah Pak Adi saya diambil ke Kuren, ikut Pak Adi saya disekolahkan nantinya. Di Kuren itu saya usia SMP itu sudah mempunyai tanggung jawab seperti kepala rumah tangga, ngopeni sapi, ngopeni wedhus, ngopeni sawah dan sebagainya. Saya kalau belajar itu benda isuk Mas Didi, sehingga saya di SMP itu mendapat juara 3 di SMP. Saya mendapatkan beasiswa. Karena waktu itu, zaman itu beasiswa itu diberikan pada anak yang pintar dan tidak mampu. Nah, sekarang kan udah hampir semuanya dapat. Saya mendapat juara 3, uang yang beasiswa itu saya tabung di BRI pojok alun-alun, waktu itu BRI-nya sana. Nah, begitu lulus SMP, hasil beasiswa dari pemerintah itu keponi sapi, ngopeni bapak di Bumbung sana. Yes, singkat cerita, setelah SMP saya SPG. Di SPG juga gitu. Di SPG itu saya kos karena jarak jauh, waktu itu kan indekos. Indekos itu teman saya banyak, tapi di antara banyak teman itu yang tidak ditarik bayaran itu saya gratis. Karena saya sergap dari nyuci, ngisi sekolah satunya sama yang punya rumah itu digratiskan. Pagi sekolah, sore saya buruh gebal kebu di daerah Gandon. Nah, tetapi di SMP itu, di SPG itu, saya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman saya menjadi ketua OSIS. Saya sudah menjadi ketua OSIS, padahal zaman itu namanya ketua OSIS kan ya rada performan, rada apa ya, keren. Ketua OSIS itu mulai nomor 9. Begitu tamat SPG, di rumah bingung mau kerja apa. Andai kata daftar guru ya biaya. Akhirnya ada teman saya yang ngajak, namanya Pak Sarjanto, teman saya itu diajak merantau ke Kalimantan karena beliau mendapatkan tugas mengajar di SMP Muara Waho, Kalimantan Timur.
saya diajak. Tujuannya pokoknya tidak kayak nono, berangkatlah saya. Singkat cerita, di Kalimantan Timur tidak semudah dan seindah yang saya bayangkan. Bahkan sebelum saya datang ke tempat SD yang akan saya tuju untuk honor itu, karena kehabisan ongkos saya harus kerja di perusahaan dulu. Jadi kuli lah. Jadi karena kita prosesnya ijazah SPG nggak dipakai, akhirnya jadi kerja harian, nggak mempunyai posisi. Saya di tengah hutan di PT Haspram punyanya Mbak Tutu, harian sehari 2.000, kerjanya di tengah hutan, makan tidur di tengah hutan. Singkat cerita 1 tahun 2 bulan alias 14 bulan wis rumong sonde sangu, akhirnya pergilah saya nyusul ke Muarawa tempat teman saya yang ngajar itu. Di sana menjadi guru sukuan atau guru honor. Nah, karena Muarawa itu daerah pedalaman jauh dari kota, fakta yang ada adalah di SD itu liar, kurang terurus atau bahkan tidak terurus. Pokoknya cacahnya melebu, mbok gurune bar yo padha objek dhewe sing golek karo ning sing golek iwak sapi turute, akhirnya jamu sampe mulai mlebu. Nah, intinya seperti itu. Karena nggak ada pengawasan, juga jauh dari mantauan. Nah, saya di sekolah itu karena saya punya ilmu dari Jawa, ilmunya SPG saya landap, akhirnya saya disiplinkan. Jadi anak sekolah yang tadinya liar pagi bulan itu saya disiplinkan berjalan normal, pulang ya jam 12. Sehingga saya sering waktu honor atau sukuan itu mengajar 6 kelas itu sendirian. Nah, apa yang saya lakukan itu ternyata diamati oleh masyarakat, utamanya kepala-kepala suku, karena di sana itu yang berperan itu adalah kesukuannya. Singkat cerita, setelah saya mengabdi dengan menerapkan ilmu disiplin yang saya bawa itu, di sekolah itu terjadi perubahan yang signifikan. Anak sekolah akhirnya tidak lihat sesuai aturan yang ada. Akhirnya begitu saya honor kurang lebih 1 tahun 7 bulan alias hampir 2 tahun, saya itu mendapatkan dukungan dari beberapa kepala suku, beberapa desa yang anaknya sekolah di situ. Dari berbagai desa, di kepala suku ada 8 kepala suku kalau nggak salah. 8 kepala suku itu rembukan, akhirnya mengajukan permohonan kepada Gubernur Ardan, Gubernur Jawa Timur, Kalimantan Timur. Isinya agar Pak Guru honor yang namanya ini diangkat menjadi bagian negeri, benojo pindah songkok Muarawa itu, artinya diikat lah supaya diangkat menjadi PNS. Wong honor aja supaya mau kinerjanya diangkat. Nah, itu saya nggak melalui prosedur ya atas dorongan dari Pak Suku itu. Singkat cerita, akhirnya saya dikeluarkan mendapat SK Capek tahun 88. Saya kira capek. Begitu saya mendapatkan SK Capek, saya dipindah dari Kampung Kutai, kampung orang Islam, dipindah ke Kampung Dayak. Penempatannya loh, penugasannya di Kampung Dayak. Namanya Desa Neslabing. Notabene penduduknya itu adalah orang suku Dayak Baho. Itu hanya menyeberang sungai aja dengan tempat saya mengajar sebelumnya, hanya dipisahkan ke sungai aja. Jadi yang sini suku Halo, sini suku Dayak. Suku Halo itu suku Islam. Saya pindah ke suku Dayak. Wah, tantangan baru karena saya berada di tempat kampungnya orang Dayak, pindah sekolah. Nah, namanya Desa Neslabing kuwi sukunya suku Dayak Baho, 90% maksud saya datang. Agamanya di KTP itu Kristen, Protestan dan Kristen Katolik, tetapi keseharian itu adalah percaya kepada adat. Akhirnya saya di situ otomatis sebagai orang Islam merasa terisolir di situ, tetapi banyak murid-murid saya yang beragama Islam. Rata-rata yang anak yang beragama Islam adalah anaknya orang Jawa yang merantau ke Kalimantan itu yang kerja di perusahaan, anak-anak perusahaan. Nah, otomatis tidak mendapatkan pelajaran agama Islam. Pelajarannya pelajaran umum aja. Akhirnya saya punya inisiatif yang anak-anak Islam itu sore tak kumpulkan belajar alim bata, belajar ngaji sampai turute di tempat saya belajar itu. Belajar ngaji rame, wes di tempat saya kan sana dulu kan di Madinah yang kecil itu. Tiap sore itu rame belajar ngaji sampai turute. Terus datang adik saya yang Larno nyusul tambah maju karena adik kan lebih pintar. Rame, begitu rame dan sergap
Akhirnya saya minta izin pada kepala sekolah untuk meminta satu kelas untuk belajar ngaji, diizinkan. Terus saya nggak enak ngomong sekolahan yang Dayak, ngomong Kristen kok tangguh baca Islam. Akhirnya saya meminta tanah sepetak tanah ukuran 4x6 di samping sekolah mau kita gunakan untuk musola, karena saya sudah berembuk dengan bapak-bapaknya yang agama Islam wali murid itu, sama kepala sekolah disarankan untuk maju ke kepala suku. Nah, kebetulan saya dengan kepala suku itu baik banget ke saya itu, karena ketika saya masuk ke kampung Dayak itu yang saya sewan pertama kepala suku, di situ saya pasrah titip badan, tujuan saya baik, akhirnya seolah-olah saya itu dijadikan anak angkat di kepala suku. Senanglah buat saya. Karena yang namanya desa Silaturahmi itu ada desa, ada kepala desa, tetapi perangkatnya tidak ada, hanya ada pembantu aja. PKK juga belum ada. Jadi desa Silaturahmi itu dipimpin oleh 2 orang, satu kepala suku, satu kepala desa. Tapi masyarakat itu lebih pakoknya kepada kepala suku. Akhirnya saya pasrah pada kepala suku, saya pakai ilmu huruf Jawa, melondot supaya diterima. Akhirnya apapun kegiatannya orang itu saya ikuti, karena saya baik dia mobil. Akhirnya mau makan itu ya mereka makannya babi, saya itu menciptakan ayam sendiri, semua kegiatan saya ikuti. Akhirnya saya dibuka anak angkat lah pada kepala suku itu. Karena saya baik dengan kepala suku, akhirnya saya minta izin pada kepala suku bahwa saya mau membangun musola. Kepala suku itu bingung, musola itu apa toh? Musola itu masjid kayak yang di seberang itu loh, tapi kecil, ukurannya 4x6 aja. Nanti kami urunan orang-orang Islam enggak izin. Oh iya enggak apa-apa. Tapi gini Pak Guru, kalau itu tanggung, kalau orangnya baik itu ayo ikut saya. Aku diboncengin sepeda keliling sekitar desa bikin menunjukkan tanah-tanah yang punyanya ada, yang bukan tanah pribadi. Kalau diajak keliling, saya disuruh milih tanah itu. Nah, diajak keliling, pas neng perapatan seberang lapangan itu kan ada perempatan masih berupa rumput itu, aku berhenti. Ini juga tidak ada, iya itu ada. Oh ya, kalau memang mau diberikan ke saya atau ke orang Islam, saya minta yang ini, perapatan ini aku pojok yang sini. Oh iya, tidak apa-apa ini. Ya ukurannya pojok ini aja. Engkau panggil gitu, pojok sini aja kecil. Oh jangan, ini ya semua aja. Loh, maksud semua? Iya. Jadi kesananya itu 20 meter, ke belakangnya itu 80 meter. Tapi saya berupa kayak ringin, kayak tipe. Bener nih, bener. Nanti masyarakat nggak marah? Enggak. Orang-orang sini kan suka sama Pak Guru. Nek RI nggak sama RI nggak sama Pak Guru. Bener ini, bener. Salaman, rangkulan, tangisan dari situ. Nangis bener-bener saya. Karena kepala suku sudah menyerahkan tanah tersebut. Akhirnya pulang, jadi saya pulang, saya di rumah sore itu gambar masjid, gambar aku garisan itu, ini kertas karton itu. Setelah gambar masjid, wong Islam ini tak undang di sekolahan, wali muridnya kan undang di sekolahan. Saya cerita di depan orang-orang itu bahwa saya mau bangun masjid, kita mau bangun masjid. Diketawakan, woi pakai guyu bengak-bengok. Udah ini sore akhir pirang tahun yang kini puluhan tahun nanti anak cucu ya orang sombai tempat ibadah kok Pak Guru ini akhir beberapa orang setahun membangun tempat ibadah. Wes toh. Terus gambar kita tempelin Pak Tulis, malah ditokoi Pak Guru ngipi, lah belum tahu. Karena waktu itu enggak ditentang terus. Saya gambar masjid. Terus ini gambarnya, kita akan bangun minimal gambarnya kurang lebih seperti ini. Singkat cerita orang-orang itu nggak percaya, akhirnya saya panggil kepala suku tadi. Saya panggil kepala suku itu untuk datang ke sekolahan. Inilah kepala suku. Beliau biar bicara sendiri. Akhirnya kepala suku tak akan ngomong diri. Wah, enak ratusan orang itu. Ya, saya itu kan Pak Guru Tekno itu kan anak angkat saya yang minta tanah ya tak beri. Itu saya punya hak sebagai kepala suku. Tanah yang besar itu dekat Lokpon ke mesnya orang perusahaan yang dekat pinggir sungai itu namanya. Belakang Lokpon itu
ada 20 kali 80 meter. Silakan dibangun apa? Pokoknya tangisan. Kau yuk, neng sing nemen sing wong Islam tekek nangis. Nek sing wong rada abangan iki, kau yuk cetakan seneng, neng guyu seneng, gak guyu menyek. Nek sing nangis kuwi lah ngenteni wit jaman glandal ya sing kono jaman wis atusan tahun kok iki dhewe tenang. Oke. Wes, saya nggih percaya nggih, percaya. Pak yang kok pulang, palsu itu pulang. Nah, ini kembali ke gambar ini. Gambarnya seperti ini. Tak bentuk wujud dan dipakai loh. Ini. Nah, tangannya adanya 20 kali 80. Yang akan kita bangun sekarang bukan musola, tetapi masjid. Karena jamaahnya nanti banyak. Belum lagi orang terang yang mampir. Kan itu arah ke pasar juga, arah ke puskesmas, arah ke kecamatan. Itu masjid. Oke. Ukurannya berapa? Nek gambar itu perbandingan ukurannya adalah 15 kali 15. 15 kali 15 itu lah gambarnya. Ya nggak apa-apa, 15 kali 15 cukup itu. Nanti yang 2 meter, yang 5 meter itu halaman. Nanti mamanya nanti paskan aja. Yang 5 meter nanti biar halaman. Oke, deal. Oke. Saya yang di sini semua ngerti bangunan tukang maju tukang. Aja, Pak Guru, dibicarakan sekarang aja. Nanti besok ngumpul di tanggal sekarang aja. Cerita kiri. Contohnya kalau ini papan ini bla bla cerita di kapan neng serba kayu neng ngono kuwi. Atape seng atau sirah. Jadi urungannya waktu botol itu tidak ada. Jadi bahannya adalah pondasinya itu kayu kuning, selanjutnya kayu meranti dan sebagainya. Malam hari itu nanti uang perusahaan apa juragan. Saya balok ulin 10 kubik. Saya balok ulin 2 kubik. Saya papan sekian kubik. Wes ngaku kabeh. Nah, setelah pengakuan ditulis, papan tulis Pak Ahmad sekian kubik. Ini ditulis kabeh. Lah, pada saat ditulis itu disimpulkan malam hari itu umpama barang itu saya dicok ning gaji. Sudah minimal 80% gaji. Dengan ukuran 15 kali 15. Si urungan yang seng karo pakune karena kita belum memutuskan atap ini opo lah ngono. Buat tiba-tiba muncul saya asbes saja, atapnya asbes. Nek apa nek siram nek kesuwen ngono itu bilang cepet. Akhirnya malam itu cara gedok ini gerukut. Walaupun belum bisa singkat cerita terjadilah itu. Terus piye kayak si alas ngono kae. Ayo piye coba piye bingung mau mengatasi itu kan berpautan. Kayak kan upah gede jenenge kaya bunden. Apa yang terjadi? Pagi-pagi saya tuh didatangi sama Pak Suku tadi. Pak Guru, jadi ya mau dibangun? Jadi. Bangunnya kapan? Masih lama kapan? Ya kalau bisa secepatnya ini karena bahannya sudah bahannya sudah ngumpul ini walaupun baru tulisan. Oke, kalau kita tuh berangkat nyepeda deh. Montel nyepeda kalau terus numpak mobil perusahaan yang perusahaan Meranti Indah, yang perusahaan wilayah ekonomi. Ekonomi yang kantor perusahaan kayu ini nilai doser eskavator yang loader kawakane loro. Jadi bengi gambar iki dempuk awan terus sesuk ngono sedina wis dadi lapangan Mas iki. Nangis saya. Dadi kayu sugih gede potong iki nganggo sensor disisihne terus diroto. Dadi sing ngenenge wis lempar sing nabrak mau diuruk dipawadet ning dadi segi 4. Wis sama. Si nangis bukan hanya saya. Banyak orang sana pokoknya ternyuh kabeh. Iso kok iso tempat angkat tuh tempat mantu uangnya udah tinggal terbung memang itu jenis tempat mantu atau kon milih kamu itu kon milih ini lah kon gaya agama di Kristen aku menentukan pilihan asal enggak mantu lah betul guys. Setelah itu jadi seminggu berikutnya materi itu kok foto laporan tulis apa nih kono supaya supaya mantor kayak anggar iso nih kono polisi kirim apa pasti kirim telepon anggar kirim oke lah. Singkat cerita dalam waktu 2 bulan berdiri masjid itu. Masjid berdiri walaupun belum beresin ngomong tak ngumpulin ki masjid sudah berdiri. Masjid ini diberi nama apa? Namanya Al-Ikhlas, apalah macam-macam mana nih. Nah kalau Pak Tekno apa namanya? Menurut saya, yo tidak harus disetujui, ini musyawarah. Karena kita ini di sini berjuang, mulai berjuang di tengah-tengah
orang yang beda agama. Masjid ini kita beri nama Al-Jihad, artinya kita berjihad. Wah, setuju. Akhirnya terjadilah masjid itu namanya Al-Jihad. Nah, jadi setelah itu jelalah kesana lah kakakku yang di Jakarta namanya Marcelo itu yang ke Pondok Bibir itu loh, yang saya waktu SD dia ke Pondok itu loh, nyusul ke Kalimantan. Ini kono enggak sulit kerja ini nyusul saya. Dikira aku enak ini Kalimantan disusul. Singkat cerita jujur. Iya ini akhirnya nengan kemarin kakakku tonton pondok ini masjid kayak aku bukan ton pondok. Di satu sisi aku seneng yang untuk mengisi rohnya masjid ini, di satu sisi bingung itu mana nopo aku mau gurono. Wes singkat cerita kakakku makan seadanya. Wes di nopo boleh ontong boleh anu kemana. Terus dia langsung takon jogroan yang masjid ini seperti finishing ini. Masjid ini jogroan finishing awasi sholat imam ono warono ngaji. Kayak bojone kanggo guru hadroh nek kene jaman pemain kan guru kuwi. Istrinya gak saya gurune TPA. So hadroh sak itu lho. Wes singkat cerita kakangku sing ngelola pelajaran agama, ilmu tajwid dan sebagainya, sing istri iki saya ngaji, duwe ilmu hadroh. Tak silingne ala datu nyang masjid wong wahou ki mau. Akhirnya terjadilah nek bengi sing belajar ngaji. Terus sing sore sing nom-nom kuwi bareng ngaji belajar hadroh pakai lengkap alatnya. Wong apa piano cilik yo eneng, ki Mbak Yu wis pinter. Lah pada saat belajar hadroh kan sudah kajian ruame satu saat diendangi karo kepala suku ki mau. Suku seneng karo kok rame men sekarang. Wah, enggak rugi ngasih tanah. Setelah berjalan kurang lebih sebulan terjadi rame itu, kepala suku ngamati, saya dipanggil ke rumahnya. Intinya itu wah ini sejarah penting mas. Di sini pentingnya sejarah. Ketika saya dipanggil ke rumahnya Pak Bianco itu, intinya wah Islam itu kok baik ya hukum. Bagaimana kalau saya masuk Islam? Nah, serius nih, serius. Oke, nek serius. Permintaan saya satu, kandang babi yang di bawah rumah ini dipindahkan ke seberang jalan. Jadi kan tiap rumah kan punya anjing sama babi itu pokok. Anjing gunanya untuk mencari babi, babinya itu untuk dimakan sehari-hari. Singkat cerita, manut. Jadi dalam waktu singkat, babi-babi yang di bawah rumah itu pindah ke seberang sungai. Ayo alat kayak patokan, di kabel di bersih, rumah itu bersih. Terus yang kedua, berarti nek masuk Islam itu aturannya ini termasuk makan babi, satu tinggal dan lain sebagainya. Nah, 3 hari berikutnya ada kita musyawarah. Meduk ya, ini mau yang emah, orang yang emah. Ini Pak Guru. Yang jelas masyarakat desa sini senang sama Islam dan mau masuk Islam. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kami tetap dibolehkan makan babi. Kami nggak bisa meninggalkan babi. Loh, kok mau? Ya di dalam Islam nggak boleh. Ya itu kok syaratnya gimana Pak Guru? Aku gak bisa mutusi. Akhirnya aku datanglah ke kantor KUA. Namanya Pak Abidin. Karena kan saya anggap pimpinan agama memang kepala KUA itu kan pimpinan agama tertinggi di kecamatan tersebut. Akhirnya dalam situ. Saya bilang, saya laporkan ini masyarakat Swabeng, oh ya maksudnya dalam ini orang sana mau Islam, tapi syaratnya dia itu saya pengen tetap makan daging babi. Wah, nggak boleh itu, jangan, ditentang langsung saya itu. Umpama sementara diianya terus sambil berjalan, oh nggak bisa, saya nggak berani. Itu risiko saya dunia agar singkat cerita tidak disetujui. Aku dia udah berani putuskan akhirnya nggak jadilah. Masuk Islam, cuma ya dia gak musuhi, dia selalu nonton. Nah, berkembang terus itu 85 saya mendapatkan telet dari Gianto yang di Jakarta. Yang intinya Kang Tekno, sebelum itu ketika saya jadi guru itu, desa tadi yang ada kepala desanya itu saya bentuklah seperti di Jawa. Jadi saya bentuk RW, tak bentuk RT, terus saya bangunan kayak kantor desa, tak bentuk PKK, tak bentuk Karang Taruna, lapangan poli dan sebagainya. Pokoknya seneng semangat. Kiai yo dikasih RT, polisi, RT, RW.
kayak lapangan, Karang Taruna itu lengkap supaya desa, walaupun sederhana kan ada gitu, bahkan nama jalan pun dilarang yang cak KKN, jadi tak bersama dalam desa itu, jadi membuat desa seperti jalan. Terus kalau orang hajatan Pak ini, di sana kalau hajatan orang Dayak itu, sing penting lanang itu kena mas kawin babi, kalau arak wes selesai, nggak ada acara apa-apa. Nah, akhirnya kan di sana ada serapo itu tolong ini yang hari pertemuan lah. Itu terus tak arahkan. Tapi ada resepsi. Terus aku kayaknya tahu kontor biasa nih jalur. Aku nggak jalur karena adikku sing latno mau jalur. Baik generasi lah. Wah akhirnya setiap orang hajatan dikumpulkan di Serapo itu. Jadi orang mau ben-ben tapi di Serapo. Jadi sugeng rawuh selamat datang para tamu. Mohon doa restu tulisan tetap jalur. Akhirnya setiap orang hajatan ada resepsi. Setelah itu desa-desa lain maupun perusahaan setiap punya hajat saya itu diundang untuk dekor. Waktu itu satu dekor janur itu 50.000. Nek sepasang itu 150.000 waktu itu. Maksudnya aku diundang sana panitia dekor Pak ini. Nah, setelah itu saya sudah di PNS dan berjalan running, desa terbentuk baik, masjid berjalan, ditarik Yanto. Mulanya kalau sejarah itu ya aku diterjadi jadi lurah itu guru-guru sejarah ini. Makanya dunia kan hukum sepakat debat. Nah, singkat cerita saya harus ke Balikpapan. Dikasih alamat jam ini hari ini sudah sampai Balikpapan. Aku kayak kebun cucuk hijau yang mau jalan lagi galak. Belum ada kebun waktu telek lewat telek. Mobil dari perusahaan. Singkat cerita saya pergi ke Balikpapan. Kan tidak pergi ke Balikpapan. Begitu sampai di Balikpapan ternyata adalah kantor PT Warta Usaha Buana itu adalah yang menggarap Bandara Sepinggan. Singkat cerita saya di situ, Pak Tekno mana? Nih, Pak Tekno mulai besok pagi kerja di kantor ini. Habis kerja dari kantor kursus komputer. Terus gajimu sekian, tempatnya di sini gue dilengkapi. Waktu itu gaji 600, kayak ownernya waktu itu gaji 70. Aku juga kok dapat belajar komputer kan waktu itu komputer kan bisa langka. Singkat cerita saya jalani. Misalnya pagi sampai sore kerja, kursus itu saya jalani. Tapi seolah saya tuh lupa bahwa saya itu guru tuh lupa loh intinya. Akhirnya di situ sudah hampir setahun. Istri anak saya bawa ke Balikpapan karena diberi fasilitas, dikasih kontrakan, gaji waktu itu 600 belum lembur, terus dikasih sepeda motor kristal waktu itu. Akhirnya saya tuh fokus di saya itu dipercaya, akhirnya lupa lah dengan bahwa saya itu guru. Di sana ada masjid, tapi akhirnya program masjid aman karena sebelah kakakku. Singkat cerita, tahun 91 itu masuk ke Balikpapan, 94 selesailah bandara itu. Otomatis kontrak kerja di Balikpapan itu selesai karena kantornya sing ngantoran di Balikpapan kontrak diganti di Jakarta namanya Maulana Paniri. Singkat cerita 94 selesai pekerjaan selesai, akhirnya saya ke Jakarta sama Ganto suruh ke Jakarta. Di Jakarta mulai dari nol lagi. Wes nyales boleh gaya karena Ganto sendiri nggak bisa masukkan di kantornya, dilarang terus ini. Nah, di kakak jasa kantor, ini aku belajar di wes ngelamar sama kemari ganti sales, ngelamar ganti sales freelance. Lah, pada tahun 92 saya nyales itu urung itu proyek, padahal dengan Pak Parani, Pak Menteri ini itu 92 ada namanya Pasaraya Si Ibu, itu punyanya Pak Abdul Latif, waktu itu Menteri Tenaga Kerja. Singkat cerita oke, ngawani kain kemana-mana kok selalu ditolak karena kurang saya mungkin terlalu tak percaya. Akhirnya masuk ke blok M lantai bawah itu kan lantai yang rame ternyata rebutan buku. Buku kok berebutan? Ternyata buku yang diperebutkan judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar. Harganya 10.000. Akhirnya singkatnya tak tuku buku itu. Kok buku kan? Pelajari. Ternyata di situ isinya bagaimana cara hidup di kota. Hidup di kota itu harus sok pintar, sok bisa. Singkat cerita, akhirnya pulang, aku ketemu sama bosku namanya Pak Bayu, dia seusia. Bayu saya pinjam jas celana hashtag, tasnya saya pinjam sampai sepatu, kacamata, sama HP sing gede, tak pinjam. Untuk apa tuh? Saya pinjam. Oh, untuk apa kan? Pinjam, singkat cerita dipinjamin. Saya naik metro mini menuju ke Blok M. Saya masuk kamar mandi, ganti baju.
Karena sorenya kan ditolak saya, sorenya itu ditolak. Jadi oh sudah ada di sana, pergi sana. Singkat cerita diusir itu, usir terus. Oke, ganti baju, pakai kacamata, jas, taksi. Kalau nyekel HP mau nih, orang ini murah gunung. Saya mau ketemu sama bos. Saya sudah janji, mau Pak silakan. Padahal wong kecil ini mesti aku wong sapang ini. Nah, terus begitu tekan dhuwur, "Per, jangan jauh ya. Bapak enggak lama. Padahal si takonan ini sapa ora jelas. Penampilan." Singkat cerita, di situ ketemu sama pimpronya, diberi blueprint. Ini karena waktu sudah mepet Pak, kebetulan Bapak datang ke sini. Ini blueprint. Tak kasih waktu 10 hari buat lamaran. Aku rumah tak mudeng, aku tak kompor di mungkin ke pengalaman perusahaan cik ini. Aku tak apa. Begitu tak pulang ke kantor, dia ke kantor nih, aku pelukung dihubung di kantor. Songko senengi. Ternyata seorang perusahaan ketika mendapatkan blueprint dari kontraktor itu adalah sebuah anugerah. Apalagi disuruh membuat penawaran, artinya harus dijual tender kon nyiapne penawaran. Saat itu bosku langsung buka lowongan kerja, banyak insinyur banyak. Singkat cerita, datanglah bosku kan lebih pintar presentasi klub, diberi kontrak pertama itu 2,7 M tahun itu, tahun 95. Kontrak khusus kamar mandi tok, pasar Seribu yang sekarang saya bergerak khusus kontrak kamar mandi tok uji coba itu 2,7 M, jadi basement 3 sampai lantai 8. Saya waktu dijanjikan 1% fee-nya 1% dari 27 kan sudah 270. Buat dicamuk pun yang perumahan Pondok Indah itu pesen ke rumah sampai turun deh. Singkat cerita, karena bosku itu nggak punya dana, golek pendana, terjadilah kerjasama. Ketika jadi kerjasama, bosku ini main culas, suka marah-marah, terjadilah berselisih bahwa saling menggugat. Sing bosku Pak Darti Simatupang benar-benar itu pengacaranya OC Kaligis, si Pak itu Amin Aryoso, tempurlah di Mabes Polri. Pas terjadi itu saya sempat dipanggil, itu terjadilah Mabes Polri kebakaran itu, pernah terbakar itu kami ada di sana. Singkat cerita selesai Pak bosku kalah, karena saya suruh milih saya, memilih Pak Bayu, aku milih Pak Bayu. Wong Jawa kan enak ini gitu, ini jasanya yang baper kudunya aku milih Pak sekali gis, aku melok Pak Darti, fee-nya ke saya, ini kayak menang, ini sama melok Pak Bayu, ini Pak Bayu kalah, sama nggak dapat fee, ini Pak Bayu menang, sama dapat fee mau gigi. Pak Bayu kalah dengan aku nganggur ngowok, mulai kejadian. Wong Kalimantan itu di kepala suku nih, orang golek ya. Aku orang aneh, iya ceritanya tak tinggal nih, ya dikira melihat Jawa, ngomong wis kayak negeri, kamu mungkin gak pulang lah toh. Ternyata sasi tahun orang boleh, terus bojone kok digowo. Saya tuh setelah di balik papa itu 6 bulan baru saya ambil istri saya itu, sibuk cacar. Jadi saya tuh terlina bungkukan di perusahaan itu karena mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan fasilitas. Karena bosnya kan kontennya diantongi mau loh, nah sekitar bilang kurang kecil sebenarnya, ulah desa situ mungkin biar kayak opo, baru desa tidak mau lebih, korjen orang gue kamar mandi supaya kayak opo lah. Aku kan mau ngesikan, aku apalagi pernah jadi ketua OSIS ini orang berarti kan orang mungkin tak toto besok gitu, oh mending karena wong kecamatan dulu, zamannya kecamatan dulu begitu. Kok desa Junti Cekawati kok api akhirnya dijok nih. Oh mbak desa, singkat cerita. Sebelum di mbak desa saya buat perces. Karena ketika saya ngontrak di Bekasi Timur, waktu pekerjaan sekali lah. Kalau ngontrak yang pondok yang perumahan Bekasi Timur, yang konomi banyak kebijakan yang dilakukan RW itu bagus itu loh. Utamanya yang menyangkut sekolah, kita adopsi nih si Junti. Waktu tahun 2003 itu waktu itu ramenya sinetron Jin dan Jun, namanya lah. Nah, akhirnya saya membuat peraturan desa, Perdes Wajar Mati itu, jam wajib belajar, jam wajib mati itu tahun 2003. Ending atau hikmahnya setelah itu berjalan, walaupun prosesnya panjang, tak perlu tak ceritakan. Si Domukti itu ketika ujian nasional itu juaranya gak ada 15. Setelah Perdes Wajar Mati itu saya jalankan 1, 2 itu bukti ada di kantor dinas.
Tahun 2003 saya buat proyek itu tahun akhirnya mendapatkan sorotan dari kecamatan karena akhirnya diajaknya lah lomba desa. Tahun 2004 maju lomba desa tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, juara 1 terus. Akhirnya 2005 seleksi di nasional yang Istana Negara. Saya nginapnya di Hotel Bumiayu, diundang ke Jakarta. Ujungnya diundang ke Jakarta itu adalah untuk mendapatkan ucapan selamat dari Presiden. Ini kono ngulung dino, jam pembang dari kantor-kantor wi. Lah, karena satu-satunya desa menjadi juara itu ada yang unik tentang Perdes Banjarmasin. Akhirnya saya disuruh presentasi di kantor Menteri Dalam Negeri waktu itu, menterinya Pak Ma'ruf Amin, zaman angan-angannya SBY. Presentasi seperti yang saya cuplik kemarin di situ, seperti itu tentangnya Pak. Saya itu tentang itu karena menganggap siaran dan sebagainya itu singkat-singkat seperti itu, bahkan akhirnya yang namanya studi banding itu, studi banding itu hampir tiap bulan dari desa itu selalu tamu dari luar. Terus singkat cerita, Sidomukti 2005 saya menjadi lurah teladan nasional. Waktu itu namanya bukan kepala desa, disingkat UDES, lurah desa. Dari lurah desa teladan. Jadi saya itu dapat jam sekolah aksesoris itu tulisannya lurah teladan nasional, pulpen sapi turutin, piring, gelas ini. Jadi kalau oleh souvenir hadiah itu lurah teladan nasional itu habis dituku karena ada dapatnya istana loh. Piring itu pun terus harus ada, tapi tak lainnya ada tuh, getol loh sobat. Jadi tak dari omah kan jadi kebanggaan. Si tak open ini ngumpul pentok di rong. Nah sebelum itu kalau kita bicara batik ya tahun 2000 itu zaman itu Galuh, kuatin Pak Narto. Waktu itu kan nggak ada batik berjalan tuh. Terus ketika tahun 2005 menjadi lurah teladan nasional, 2007 saya tingkat masa penghargaan dari Pak Gubernur Imam Utomo itu, di mana gambarku berada di mana-mana itu. Terus 2009 juara lomba desa sehat tingkat nasional juara 1. 2007 itu sertifikat masa itu saya masuk ke periode 2. Terus 2013 akhir jabatan tahun terakhir itu ada seleksi Lurah Idola Jawa Timur itu selama 7 bulan yang dilaksanakan oleh JTV. Saya juara 1 hadiah umroh itu perjalanan ketika menjadi kepala desa. Habis itu karena waktu itu jabatan kepala desa dibatasi 2 periode, terus akhirnya nggak bisa maju lagi. Padahal dengan maju yo, bukan GR ya. Di segala macam kok santai kan yang periode 2 itu jabat tunggal, nggak ada yang lain. Nah akhirnya terus istirahat di rumah sama Dek Gianto di kantor jun politik nyetel Hanura loh. Ini Gianto sih nyetel zaman Gianto sih jaya putih tuh. Tahun 2019 nyalek itu. Begitu nyalek ada Perpres 33 dan COVID itu kan 2 pukulan telak. Baru kurang lebih jadi dewan belum ada 2 tahun. Simpel saya itu jadi jalan bisa pokoknya gini, di sini akhirnya saya memutuskan karena ada tujuan tanda petik tadi, saya tidak mencalonkan lagi itu tadi. Kalau sudah mendapat rekom kan berarti kita kan mencari dukungan atau mencari orang yang suka dengan kita dan memilih kita. Karena namanya pilkada itu kan yang jadi kan belum tentu yang pinter, belum tentu yang hebat, tetapi yang suaranya banyak. Otomatis kita pertama untuk itu jelas, dan yang kedua kita harus mendekat ke bawah, ke masyarakat pedesaan dengan cerita itu prasojo aja, nggak usah terlalu muluk, cerita yang sederhana tetapi yang berkaitan dengan kepentingan maupun keluhan masyarakat. Kan isu yang sekarang kan pupuk, harga beras, sulitnya obat, harga obat demam, sistem pengairan, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan petani itu yang kita sentuh. Tetapi ingat, ini menurut saya ya, walaupun masyarakat pedesaan petani ternyata ya sudah pintar ya, dengan adanya medsos sudah pintar. Masyarakat itu opo-opo ke gede nyontok, nggak butuh ngoyo-woro. Sehingga yang kita omongkan, yang kita berikan gambaran, umpama aku jadi ini itu yang sederhana saja.
yang tidak usah muluk-muluk, yang bersentuhan langsung dengan baik itu pendidikan, masalah wong tani, masalah pengangguran. Nah, utamanya pengangguran ini nanti menjadi prioritas utama karena pengangguran itu adalah naik dan tidaknya tingkat kesejahteraan itu ditengarai dengan menambah atau mengurangi tingkat pengangguran. Itu indikatornya. Nah, ini kita ngomongnya nggak usah muluk-muluk, yang penting pokoknya kalau memang itu problemnya itu solusinya maka harus menyisihkan dari anggaran APBD itu sebagai untuk mengadakan atau mendirikan yang namanya balai latihan kerja maupun sejenisnya berupa pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus di mana kita menciptakan tenaga kerja yang produktif tapi siap kerja, bukan kerja lagi. Berarti ini sing ahli nih mekanik dan mekanik, ahli nih tukang, apa ahli nih jahit, apa ahli nih bordir, tetapi benar-benar difasilitasi, diadakan anggarannya itu dan dibuat yang besar, jangan tanggung-tanggung. Ini menurut saya yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan itu adalah meningkatkan tenaga siap kerja. Tuh. Nah itu yang kita omongkan. Dan selanjutnya nanti kan proses. Dan proses itu walau-walau kita tergantung alam. Alam percayai, nah itu baru. Saja ini belum waktunya Mas Willy kita untuk ngobrol-ngobrol tuh. Soalnya belum waktunya saya ungkap belum waktunya saya ungkap itu kira GG Mongso atau Keminter. Tapi garis besarnya itu. Karena apa? Orang itu apapun posisinya, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, wong sing diarani wong bermanfaat utawa urip itu artinya ketika bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga dan orang lain. Kidung itu gini Mas, karena kidung itu kan harus ada sukon lulon, juga ada cakapan-cakapan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi kalau terkait dengan itu larinya kepada gending mocopat sing intine singkat, misalnya pitutur luhur yang terangkum dalam ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya putya pangekase tur angkara. Artinya tercapainya kegayuhan, tercapainya sebuah ilmu itu harus dilantari dengan kelakon dan pitukon. Jadi nggak bisa serta merta. Artinya, wong nek pengen duit yo nyambut gawe, nek pengen pinter yo sinau, nek pengen hebat yo belajar latihan. Ilmu itu yo semua ketahuan. Kelakone kanthi laku, maksudnya kelakone bisa nyata terwujud ketika dilalui melalui belajar, melalui latihan, melalui gladen. Nggak bisa yang sifatnya itu ujuk-ujuk. Jadi ilmu itu. Oke, terima kasih Batik atas ceritanya, cerita singkat terkait dengan pengalaman Anda. Matusun. Ya, oke, kami-kami. Si penting semua panjang umur sehat selalu.